Hai, kalian pasti pernah mendengar orang religius mengatakan bahwa jika kita beriman kepada Tuhan dan setelah kita mati ternyata Tuhan itu tidak ada, maka tidak ada masalah. Namun jika kita tidak beriman dan setelah mati ternyata Tuhan itu ada, maka kita akan disiksa di neraka selama-lamanya. Jadi kesimpulannya adalah menjadi orang beriman itu pilihan yang lebih aman atau tidak beresiko sama sekali. Apakah kalian setuju dengan pendapat ini? Ayo kita bahas bersama dari sudut pandang yang berbeda. Simak video ini sampai habis, oke? Pertanyaan pertama yang paling mendasar adalah apakah itu orang yang beriman? Simpelnya, orang yang beriman adalah orang yang betul-betul meyakini bahwa ajaran agama yang dianutnya itu benar secara mutlak. Dengan keyakinan ini, maka mereka itu menjalani hidup berdasarkan ajaran agama yang dianutnya dalam segala aspek. Apakah menjadi orang yang beriman ini menguntungkan bagi kehidupan sosial? Jawabannya adalah tergantung di lingkungan mana ia tinggal. Jika ia tinggal di lingkungan yang religius, maka menjadi orang beriman akan sangat menguntungkan. Karena religius itu selalu identik dengan sifat baik. Semakin religius, maka semakin baik. Namun, jika orang beriman itu tinggal di lingkungan non-religius, maka ia akan sulit menerapkan ajaran agamanya secara keseluruhan. Dalam kasus ini, menjadi religius bisa saja sangat sulit. Apakah orang beriman lebih beruntung di akhirat nanti? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus paham dulu bahwa konsep akhirat ada sangat banyak dan berbeda-beda dari satu agama dengan agama yang lainnya. Terus, bagaimana cara mengetahui bahwa konsep akhirat agama tertentu ini yang benar, sedangkan yang lainnya itu salah? Well, hal ini tidak bisa dibuktikan secara pasti dan secara ilmiah tentunya. Setiap penganut agama pasti mengklaim bahwa agamanya lah yang benar. Jika akhirat itu betul-betul ada, maka kemungkinan orang yang beragama dan orang ateis masuk neraka itu sama-sama besar. Karena orang religius pun sangat besar kemungkinannya memilih atau terlahir di agama yang salah. Di dunia ini ada 4.000 lebih agama, jadi jika ada yang benar, maka perbandingannya adalah 1:4.000. Apalagi sebagian besar orang beragama itu cuma mengikuti agama orang tua mereka atau agama warisan. Namun banyak juga orang yang beriman yang mengklaim bahwa mereka beragama karena pilihan mereka sendiri dan menganggap orang ateis itu memilih untuk tidak beriman. Namun pertanyaan selanjutnya adalah apakah keimanan itu bisa dipilih sesuka hati? Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan menurut saya pribadi, keimanan itu tidak bisa dipilih sesuka hati. Saya tidak bisa memilih mempercayai keberadaan kulit kerang ajaib, meskipun ada orang yang mengancam akan membunuh saya jika tidak mempercayainya. Meskipun saya berkata saya percaya demi untuk lolos dari orang tersebut, itu bukanlah keimanan. Karena saya mengatakan percaya karena takut dengan orang itu, bukan karena mempunyai bukti bahwa kulit kerang ajaib itu betul-betul ada atau nyata. Saya juga akan tetap percaya bahwa bumi itu bulat, meskipun ada sangat banyak orang yang menganggap bahwa bumi itu datar, karena bukti ilmiah yang saya ketahui itu mendukung bentuk bumi yang bulat. Makanya hampir mustahil membuat orang yang tidak beriman atau ateis itu menjadi betul-betul beriman kepada agama tertentu jika orang tersebut telah mempunyai bukti kuat bahwa agama yang dianutnya atau agama orang lain itu salah. Jadi, jika ada orang yang mengatakan mending beriman untuk berjaga-jaga, siapa tahu Tuhan betul-betul ada, itu sebenarnya mereka tidak menyadari jika keimanan itu tidak bisa dipilih seenaknya. Pertanyaan terakhir yang paling penting adalah apakah ada dampak negatif jika orang menghabiskan hidupnya menaati ajaran agama namun ternyata ajaran itu salah? Jawabannya adalah tentu saja. Mereka telah menghabiskan banyak waktu untuk berdoa, menghabiskan waktu untuk beribadah, padahal hal itu adalah hal yang sia-sia. Waktu yang bisa mereka gunakan untuk melakukan hal-hal lain yang lebih menyenangkan dan lebih bermanfaat dan lebih produktif. Mereka juga menjalani hidup yang dipenuhi sangat banyak ketakutan, rasa takut terhadap neraka yang sebenarnya tidak perlu. Dan mereka juga kehilangan kebebasan untuk berpikir terbuka terhadap hal-hal yang menyangkut agama. Jika ada di antara mereka yang mulai mempertanyakan kebenaran agamanya, maka akan sangat rentan mendapatkan judge negatif dari orang sekitarnya. Tapi di sisi lain, menjadi orang yang non-religius tentunya juga mempunyai banyak dampak negatif bagi kehidupan sosial. Dan mungkin saja nanti di akhirat, jika akhirat itu betul-betul ada. Apapun kepercayaan yang kita anut, pada akhirnya kita hanyalah manusia yang perlu banyak belajar. Tapi yang paling penting adalah kita harus mempercayai sesuatu karena didukung oleh bukti. Cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga channel ini ke depan bisa membuat lebih banyak konten untuk kalian semua. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.